Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IHC? Ruli Johan menyapa Anda di satu lagi episode podcast IPBM IHC Check Up. Kalau Anda lihat tumben banget nih Ruli Johan pakai blazer, jaket, jas warna merah. Karena ini masih ada hubungannya dengan judul topik kita hari ini, yaitu gawat di instalasi gawat darurat. Biasanya kalau Sobat IHC lihat di sebuah rumah sakit, di signage-nya gitu ya, tulisan emergency itu pasti merah. Nah, kan itu sebagai penanda gitu. Apa yang akan kita bahas dan siapa yang akan membahasnya bersama dengan saya sudah hadirkan seorang dokter muda, dokter kece lah inilah dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dok, kenalan dok, silakan. Gelar, nama lengkap. Kalau praktek udah pasti di IGD nih ya, IGD SPP ya. Silakan dok, kenalan dong dok. Halo, saya Dr. Adika Putra Marsaban. Saya sudah berpraktek di Rumah Sakit Pusat Pertamina dari 2010 sebenarnya, Mas Ruli. Wah, 15 tahun. Jadi nggak muda-muda banget juga sih. Terlihat muda ya. Dokter Andika. Adika, nggak pakai Adika. ya. Panggilannya Dokter Dika aja. Dika. Oh, Dokter Dika iya aja. aja. Panggilan akrab Dokter Dika. Ya. Dok, ini sesuatu yang sering orang dengar, tapi menurut saya banyak yang suka salah, gitu ya. Kita mulai dulu dengan menjelaskan Dokter Dika kepada Sobat IHC, apa sih yang dimaksud dengan instalasi gawat darurat? Dulu UGD loh namanya. UGD benar. Sekarang jadi IGD. Iya. Apa yang membedakan? Terus definisi IGD itu apa sih? Gitu. Baik, makasih Mas Ruli. Jadi Sobat IHC ya. Ya. Jadi instalasi gawat darurat itu adalah suatu pelayanan ya di rumah sakit atau di puskesmas ya, yang memberikan suatu pelayanan gawat darurat ya. Untuk menangani kasus-kasus yang seperti itu yang gawat dan darurat. Ya. Jadi ada bedanya gawat sama darurat tuh Mas Ruli. Bener juga ya. Iya. Kita nggak pernah kepikiran. Contohnya? Ya. Jadi gawat itu adalah suatu kondisi yang mengancam jiwa. Oke. Itu gawat. Gawat. Kalau darurat artinya adalah butuh penanganan segera. Gitu. Tapi keduanya mengancam jiwa. Enggak. Kalau darurat belum tentu mengancam jiwa. Tapi kalau gawat, iya mengancam jiwa. Kayak misalnya kita ada robek di tangan gitu misalnya, atau kita jatuh kemudian misalnya Mas Ruli main basket gitu ya, terus kebentur dengkulnya, bengkak sakit, itu butuh segera dilakukan, misalnya disuntik obat nyeri gitu. Itu darurat tuh sebenarnya. Tapi nggak gawat. Gitu. Ya benar juga ya. Bukan saya kena stroke begitu ya misalnya. Kalau stroke itu bisa masuk gawat darurat karena satu dia gawat darurat. Iya. Karena dia berpotensi untuk mengancam nyawa dan butuh penanganan segera kayak serangan jantung, itu gawat darurat. Oh, ini saya sebagai awam benar-benar baru tahu. Jadi ada dibagi tiga dong kalau gitu ya, ada gawat, ada darurat, ada gawat darurat. Iya, betul. Oh, benar juga ya. Karena begini, misalnya ada ibu hamil. Iya. Itu bannya pecah. Oke. Suka datang ke poli karena dia biasanya ke poli Objin. Iya. Salah, harusnya ke IGD. Betul, ya, itu kayak gitu ya, begitu suka banyak yang salah juga tuh, Dok. Iya. Jadi gitu. Memang kan kalau setiap ilmu kedokteran itu ada kondisi kegawatannya masing-masing ya. Contohnya tadi misalnya kebidanan gitu ya, dan kandungan misalnya gawat janin atau ketuban pecah dini itu masuk di kegawatan kebidanan. Jadi ya seyogianya ke emergency dulu gitu. Oke, lanjut nih Dok Dika ya. Siap. Jadi kasus apa yang paling sering? Kalau kecelakaan udah pasti lah ya. Iya. Tapi kalau lebih dalam lagi kecelakaan tuh patah tulang kah atau apa geger otak atau apa sih? Biasanya yang paling sering di IGD. Jadi di UGD itu intinya ada dua tipe kasus ya. Ada yang trauma, ada yang non trauma gitu. Yang trauma tentu yang kecelakaan mulai dari ringan sampai berat itu trauma ya. Yang non trauma bisa ya seperti serangan jantung, stroke, bahkan banyak juga yang demam tinggi datang ke emergency, itu range-nya sangat luas kalau yang non trauma tuh. Tapi intinya memang terbagi dua tuh, trauma dan non trauma gitu. Oke. Oh, alright. Terus seberapa sering nih jumlah kasus atau orang yang masuk ke IGD RSPP? Ya. Sebulan tuh bisa berapa kira-kira, Dok? Sebulan atau sehari deh, dokter kalau jaga nih. Sehari rata-rata itu 60 sampai 75. Banyak ya, Dok ya?
Ya untuk ini lumayan banyak sih, lumayan. Oke, 60 sampai 70. Ya. Oke. Alright. Terus ini orang datang ya. Ya. Saya merasa IGD itu adalah buat penyakit saya yang darurat. Ternyata dia penyakitnya biasa-biasa aja. Itu sering begitu, Dok. Terus biasanya treatmentnya gimana tuh? Ya sangat sering sebenarnya, Pak. Karena biasanya orang ketakutan duluan kan. Benar. Jadi memang kadang-kadang definisi dari dari darurat menurut medis sama beda sama non medis itu ya, atau orang awam tuh Ya, beda gitu ya. Kadang-kadang kan tadi kan kita sebutkan bahwa definisinya kan perlu penanganan segera kan gitu ya. Ada yang misalnya orang tua bawa anaknya berobat ke emergency, suhunya 38,5, secara relatif nggak terlalu tinggi dan sebenarnya nggak masuk kriteria gawat darurat sebenarnya. Takut duluan biasanya orang tua, termasuk saya tuh begitu tuh. Segera gitu. Ya. Tapi kita sebenarnya mengerti apa yang diharapkan oleh pasien pada saat datang ke emergency. Sebenarnya intinya itu sih. Selama kita bisa mengakomodir harapannya, kita tentu lakukan pelayanan gitu. Ya, saya yakin nih ya, tim IGD itu adalah tim yang paling sering kena komplain. Padahal kerjanya capek banget, melelahkan, terus membantu menyelamatkan jiwa, begitu ya, Dok ya. Iya. Tapi kan juga orang kadang-kadang suka ini biasa-biasa aja, Dok. Padahal anak saya begini. Enggak, ini biasa aja, tenang aja gitu. Itu sering banget tuh begitu ya. Sering banget. Sampai kita lihat beberapa artikel gitu, Dok ya, sampai dipukul lah karena dia merasa kok ini emang biasa aja sebetulnya, nggak kenapa-napa tuh, sudah ditangani dengan baik gitu ya. Some cases begitulah gitu, Dok ya. Oke. Nah, ini menarik banget ya. Kalau datang bersamaan, ada 2 pasien, mana yang diduluin? Oke. Apakah ibaratnya kalau makanan Vivo, first in first out. Oh, dia datang duluan. Sorry ya, dia duluan. Enggak begitu dong. Enggak. Nah, jadi kalau gimana di emergency itu ada sistemnya adalah namanya triase. Triase itu kita membagi pasien berdasarkan tingkat kegawatannya gitu. Jadi ada triase hijau, ada triase kuning, triase merah, atau bahkan triase hitam. Triase hitam itu artinya pasien pada saat masuk ke emergency itu udah meninggal. Itu triase hitam. Terlambat atau Kalau triase merah itu adalah kondisi gawat darurat. Jadi memang yang mengancam jiwa dan perlu penanganan segera seperti yang sudah saya sebutkan tuh. Oh, jadi diklasifikasikan melalui warna-warna triase tersebut. Ya. Saya dan mungkin sobat IHC juga jangan bilang saya datang duluan, kok dia duluan sih yang di treat gitu ya. Ada ini yang kriteria. Jadi mesti paham ya, ini kita memberikan edukasi. Oke. Dan setiap triase itu ada service level agreement-nya, artinya target waktu untuk penanganannya berapa lama. Ya misalnya triase merah itu kita maksimal adalah 10 menit itu kita harus lakukan penanganan. 5 atau 10 menit gitu. Ada SOP-nya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Dok Dika. Jadi apakah dokter yang bertugas berjaga di IGD harus tahu semuanya? Loh, karena kan yang datang beda-beda, Dok, bisa di request. Kalau dokter objin pasti dia mau hamil, misalnya begitu. Dokter matanya misalnya lagi merah. Kalau dokter di IGD, anak panas dia harus tahu, serangan jantung dia harus tahu, patah tulang dia harus tahu. Terus seperti apa klasifikasi dokter di IGD? 1. Kedua, peralatan apa nih? Penunjang medis apa yang ada di RSPP? Gitu ya. Jangan dijawab sekarang. Di segmen berikutnya. Siap. Di Aceh, yang mana-mana kami akan segera kembali. Oke, Sobat IHC, kembali lagi di Check Up Podcast by PBM IHC. Dr. Dika, Dr. Ruli Johan. Bukan, Ruli Johan aja. Saya pakai baju merah karena kita lagi bahas tentang kegawat daruratan. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya, klasifikasi seorang dokter yang bertugas atau berjaga di IGD. Karena tadi saya bilang, dia harus ngerti anak lagi panas, ada yang patah tulang, ada yang serangan jantung. 1, Dok. Terus layanan medis atau penunjang medis apa yang ada di SPP, di IGD SPP? Jadi kita bicara kompetensi dari dokter yang ada di emergency RSPP ya terutama ya. Jadi memang dokter-dokter jaga di emergency RSPP itu
itu adalah dokter yang sudah berpengalaman. Itu jadi sangat jarang dokter yang baru masuk, dokter muda yang baru lulus gitu masuk, ya. Baru lulus terus baru kerja di RSPP langsung di emergency itu untuk waktu-waktu tertentu gitu itu sangat jarang tuh. Kecuali benar-benar kondisinya mendesak itu mungkin ya. Tapi memang rata-rata adalah dokter-dokter yang senior di RSPP, dokter umum yang senior. Nah, untuk kompetensinya tentu minimal dari manajemen kami adalah ACLS. Apa itu ACLS? Jadi ACLS itu adalah Advanced Cardiac Life Support. Jadi suatu pelatihan atau sertifikat yang dihasilkan dari pelatihan soal kegawat daruratan jantung. Satu itu. Terus yang kedua adalah ATLS. ATLS itu Advanced Trauma. Jadi yang tadi jantung, yang sekarang trauma. Beda case soalnya ya. Beda case. Kan tadi trauma sama non trauma ya. Kalau yang trauma itu tentu gimana tata laksana pasien yang kecelakaan dan lain-lain gitu ya. Pokoknya berhubungan sama trauma. Nah, itu tuh kita minimal punya dua sertifikasi itu gitu untuk jaga di UGD. Tentu kan sebelum di emergency kan kita sudah melewati beberapa fase di RSPP tuh. Sempat jaga di ICU, jaga di ruangan gitu. Jadi paham semua penyakit lah kasarnya relatif gitu, buat awam ya. Lebih paham soal pasien, gimana komunikasi, terus pengalaman dari teman-teman dokter spesialis gitu. Itu kita sudah cukup menyerap banyak ilmu selama sebelum di emergency. Ya. Nah, tadi berikutnya tuh dok, pertanyaan selanjutnya, penunjang medisnya apa? Penunjang medis di IGD jadi, RSPP itu? Ya, jadi memang RSPP kan sangat lengkap ya penunjang medisnya. Jadi kita ada laboratorium 24 jam yang range pemeriksaannya itu sangat luas gitu. Jadi untuk diagnosis tentu kita nggak ada masalah ya. Yang berhubungan sama artinya yang memerlukan pemeriksaan darah gitu untuk mendiagnosis itu kita nggak ada masalah sama sekali karena kita 24 jam. Kemudian radiologi juga kita lengkap, mulai dari radiologi yang ronsen biasa gitu ya, sampai ke MRI. Gitu. MRI 3 Tesla loh di RSPP. Itu kalau mobil Eropa yang mahal lah kira-kira begitu loh. Iya benar ya. Ada loh di sana, luar biasa. Apalagi itu dok. Dan MRI juga kalau dibutuhkan 24 jam. Ready ya. Iya. Ready. Bisa dibangunin tugasnya. Bisa. Gak ada masalah. Dokternya bahkan datang. Iya dokter radiologi. Iya. Oke. Kalau kekuatan timnya dok, biasanya dalam satu shift itu ada berapa dokter, ada berapa perawat dan seterusnya. Gimana itu? Ya jadi kita itu ada 3 shift. Shift pagi, siang, sama malam. Ya rata-rata sih dokternya setiap shift itu 1. Nanti semua udah dari manajemen sudah menghitung beban kerjanya dan lain-lain ya. Setiap shift dokter 1, kemudian perawat 1 shift ada 6 orang. Ya. Dalam satu kejadian bisa menampung berapa banyak pasien IGD? Ada bednya berapa banyak? Kita di RSPP bednya sebenarnya fleksibel ya, bisa ditambah gitu ya. Cuman baseline-nya adalah sekitar 23 sih, 23 banyak juga bed. Ya? Banyak. Dan perawat pun bisa fleksibel, artinya kalau misalnya load-nya lagi tinggi di emergency, kita bisa minta bantuan dari yang lain ya. Iya. Oke. Rumah Sakit Pusat Pertamina, ada yang belum tahu di mana? Pasti udah pada tahu ya. Dan memang ini rumah sakit yang sudah berdiri 52 tahun ya dok ya? Dari tahun 1972 berarti. Waduh, luar biasa. Jadi kalau beberapa saya tanya teman saya, apa sih yang kamu tahu tentang rumah sakit RSPP? 1, rumah sakit kepresidenan. Wah luar biasa. Lalu rumah sakit canggih, tadi itu benar tuh dok? Canggih ya. Rumah sakit yang dokternya bagus-bagus, benar tuh, banyak yang kalau survei itu dok, benar tuh, ada keluar itu tuh. Terus yang terakhir menarik dok, sate ayam. Jadi, nah itu sebetulnya hidden gemnya RSPP loh, ya kan? Jadi kalau terjadi sesuatu terus atau enggak, ya mau MCU, mau dapatkan pelayanan ke RSPP aja, gitu ya. Ada di tengah kota, terus kalau udah selesai bisa makan sate ayam. Dok, saya mau tanya abis ini cerita kesan dan pesan. Ya, oke, siap. Ceritanya dulu deh, pasien yang gak pernah akan saya lupakan selama saya bertugas di IGD itu kenapa gitu. Nah, saya mau gali lebih dalam ya. Siap. Nah, oke, kita akan kembali lagi, Sobat IHC, jangan kemana-mana, tetap di Check Up.
Terima kasih Sobat IHC, Anda masih bersama dengan Dr. Dika sebagai narasumber saya di gawat, di instalasi gawat darurat. Makanya saya pakai warna merah nih tumben-tumbennya. Biasanya pakai biru, pakai putih, pakai hitam, coklat. Ini melambangkan kegawat daruratan di IGD. Triase merah kata tadi ya, emergency gitu ya. Iya, siap. Gitu. Nah, Dr. Dika punya kesan nggak selama yang nggak bisa dilupain gitu ya? Maksudnya mungkin yang pasien terselamatkan. Iya. Boleh dong ceritain dong ke Sobat IHC. Iya, jadi saya di emergency itu dari 2012. Iya, 13 tahun. Jadi kalau ditanya pengalaman itu sangat banyak ya. Satu aja yang nggak bakal terlupakan nih pasien ini nih gitu. Atau kejadian apa? COVID lagi mungkin bisa juga ya. Waktu pas COVID itu benar-benar Chaos banget ya. chaos dan neraka dunia itu pas COVID tuh rasanya tuh. Tapi memang satu yang paling berbekas itu selama beberapa tahun saya ini ya, saya berdinas Tugas di ya. IGD ya. Mungkin kejadiannya baru 1 atau 2 bulan yang lalu tuh gitu. Kenapa? Jadi Cerita apa dia tuh, Dok? trauma dia. Jadi memang ada seorang laki-laki ya, udah tua tuh, udah usia 80-an, dan dia baru operasi jantung gitu ya, dan masih mengkonsumsi obat-obatan pengencer, kemudian kecelakaan. Jadi dia naik sepeda berdua sama temennya, diserempet mobil, dia Laki-laki ini ya. laki-laki. Oke. Dia jatuh, dibawa ke RSPP. Nah itu tidak terlupakan karena apa? Karena kelihatan dari luar itu luka-lukanya nggak terlalu gawat. Secara luar nggak ada? Secara luar nggak terlalu, hanya ada robek di kepala gitu, kita tanganin beres ya. Tapi begitu lama-kelamaan itu tensinya makin lama makin turun. Gitu. Wah, ini ada perdarahan di internal bleeding gitu. Internal bleeding itu. Wow. Karena faktor risiko dia kan minum pengencer, jadi bahaya banget tuh gitu. Ya udah. Ya tentu pada saat itu kita algoritma ATLS tadi yang Advanced Trauma Life Support itu kita lakukan semua. Dari awal sih sebenarnya kita udah ya, cuman artinya ada kondisi yang emerging gitu yang baru muncul, itu kita resusitasi sesuai dengan kondisi itu. Udah, kita stabilisasi, kemudian kita lakukan. Sampai nggak sadarkan atau bagaimana? Awalnya sadar, lama-lama kesadarannya menurun tuh karena tensinya terus turun. Oke. Nah ini hebatnya di RSPP itu dokter spesialisnya itu sangat kooperatif. Wow. Jadi saya konsul kan, kemudian dokter spesialis datang. Jadi seperti tim traumanya itu datang, kemudian melakukan assessment. Ya? Oke. Mulai dari dokter jantung dilihat, oh ini jantungnya kurang cairan atau enggak gitu, kita lihat semuanya gitu. Ya akhirnya di ronsen dan ada beberapa patah tulang ya di panggul gitu. Sehingga pasien masuk ke ICU gitu. Terselamatkan tapi? Sayangnya karena luka-lukanya sangat berat gitu ya, jadi di emergency kita udah melakukan semuanya sehingga sampai dia dari shock berat sampai kompensasi sampai terselamatkan, itu merupakan suatu pencapaian tersendiri sih gitu. Ya. Tapi memang satu faktor usia dan banyak faktor risiko yang lainnya, mungkin di ICU meninggal. Jadi saya ingin bertanya ya, Sobat IHC, how a doctor gitu handle the situation like that gitu ya, secara mental, psikologi. Pertama dokter datang nih, itu kan langsung kita kan nggak boleh takut, nggak boleh panik, itu satu. Terus ini kan tadi cerita bahwa kita berusaha ya dokter, yang tentu kan Tuhan yang ada yang di atas, Tuhan yang Maha Esa. Terus ketika kehilangan seorang pasien, how you heal yourself gitu loh dok, maksudnya apa diem dulu di rumah terus jadi sedih, kalau kayak lihat di film-film lah gitu, doknya selalu udah banyak film banget tuh di Netflix itu, saya sebut aja tentang dokter yang sedih banget kehilangan gitu, tadi dia merasa gue mesti gimana tadi ya, tapi ya udahlah emang itu jalan. Gimana sih tips and triknya gitu dok? Jadi memang itu terus terang itu seharian itu saya disibukkan oleh satu pasien itu gitu. Saya sampai antar ke ICU tuh, dari emergency saya dampingin pasien ke ICU gitu. Dan akhirnya malamnya pasien meninggal itu tentu
itu kita ada perasaan sedih ya. Ya. Sangat-sangat sedih. After all, dokter juga manusia loh, Iya, kan? iya. Ya. Sangat sedih, tapi ya baik lagi ya. Ya pengalaman ya, mungkin pengalaman sehingga ditambah lagi ada kasus-kasus yang lain, jadi otomatis bukan terlupakan artinya bisa dilalui perasaan sedihnya gitu. Life must goes on gitu ya dok ya, terus profesional aja ya dok ya. Sudah lakukan yang terbaik begitu ya memang. Tapi memang itu dari pasien itu saya banyak mendapatkan pelajaran sih. Bukan dari pasien itu aja, dari semua pasien. Saya rasa itu 15 tahun berapa banyak dok yang sudah ditangani dok di IGD dok ya. Kalau 61 itu wah, hitung aja sendiri sobat IHC, luar biasa ya. Pahalanya nggak? Saya kepikir langsung wah pahala dokter-dokter. Amin. Amin ya, jadi pahala ya. Dok, terakhir dok sebagai closing dok. Siap. Oke. Saya akan kasih pertanyaan satu kata. Dokter harus merespon dengan satu kata juga. Oke. Ya, nanti saya tanya kenapa direspon dengan satu kata. Ya. Oke. Karena judulnya adalah gawat di instalasi gawat darurat. Jadi satu kata pertanyaan saya yang pertama, kalau dokter dengar kata gawat, apa yang dokter pikir? Gawat artinya segera saya. Segera. Ya. Karena harus ditolongin segera gitu, dok ya. Oke. Alright, satu lagi dok. Satu katanya. Adika. Belajar. Wow, saya nggak menyangka sobat IHC jawabannya adalah belajar. Saya pikir ada yang bilang baik, ada yang bilang fighter gitu ya. Belajar. Kenapa belajar dok? Setiap hal yang terjadi dalam hidup, apalagi seorang dokter ya di emergency, kita belajar ikhlas, belajar melayani dengan lebih baik, kemudian belajar untuk mengobati pasien dan penyakit dengan lebih baik. Jadi itu sih. Jadi saya rasa kalau ada ini always in beta gitu. Jadi never finish project. Never finish project. Never ending learning gitu dok ya. Belajar terus ya. Yeah. Wow, luar biasa tamu saya di episode kali ini. Dokter Dika, terima kasih banyak ya. Makasih Mas Ruli. Saya sih nggak berharap sobat IHC bertemu di IGD, tapi bertemu mungkin di coffee shopnya, di RSPP, di sate ayamnya begitu dok ya. Boleh. Gitu. Tapi cabang mana yang sate ayam RSPP? Banyak cabang ya? Di RSPP aja. Sate ayam RSPP. Nah itu terkenal banget gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih juga untuk Dos Megastore dok. Ini tempat kita nih. Makasih, Keren banget di Ratu Plaza lantai 1 ya. Silakan kalau Anda suka hobi fotografi, gadget, datang ke sini. Once again, thank you very much dok. Terima kasih untuk pengabdiannya. Belasan tahun di IGD. IGD RSPP. Sobat IHC, Ruli Johan pamit. Undur diri. Sampai jumpa.